Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya yang akan menceritakan tentang Abu Nawas yang kali ini berjudul Nazar Sang Saudagar Kaya. Ini dia ceritanya. Seorang saudagar yang kaya raya sedang merenungi nasibnya. Usia perkawinannya sudah mencapai 5 tahun, tetapi ia belum juga dikaruniai seorang anak. Saudagar kaya dan istrinya sudah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keturunan. Mereka sudah menempuh cara-cara tradisional maupun cara modern. Mereka juga rajin berdoa setiap malam. Saudagar kaya itu sangat merindukan kehadiran seorang anak di rumahnya. Maka, pada suatu hari saudagar kaya itu bernazar. Jika Tuhan mengaruniainya seorang anak, maka ia akan menyembelih seekor kambing. Kambing itu haruslah memiliki tanduk dan panjangnya sejengkal. Tidak lama kemudian, istri saudagar kaya itu ternyata hamil. Ia lalu melahirkan seorang bayi laki-laki yang gemuk dan lucu. Saudagar kaya teringat akan nazar yang pernah diucapkannya. Ia lalu menyuruh beberapa orang ajudannya untuk mencari kambing yang mempunyai tanduk sejengkal. Mereka mencari ke seluruh penjuru negeri. Tetapi tak seorang pun yang berhasil menemukan kambing yang dimaksud oleh sang saudagar. Saudagar itu akhirnya mengadakan sebuah sayembara. Ia menyediakan hadiah menarik bagi siapa saja yang memiliki kambing dengan tanduk sejengkal. Banyak orang yang mengikuti sayembara itu, namun kambing yang diinginkan saudagar itu belum juga ditemukan. Saudagar itu hampir putus asa. Tiba-tiba ia teringat akan Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Ia segera pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan. Ia menceritakan nazar yang pernah diucapkannya. Abu Nawas meminta saudagar itu menyiapkan seekor kambing yang bertanduk di rumahnya. Besoknya, Abu Nawas akan datang dan menunjukkan jalan keluar dari masalah ini. Bayi dan ibunya juga harus ada di rumah saat Abu Nawas datang. Keesokan harinya, Abu Nawas datang berkunjung ke rumah saudagar itu. Ia dipersilahkan masuk ke kamar bayinya. Ia minta izin untuk menggendong bayi itu. Ia juga meminta saudagar itu menunjukkan kambing yang sudah disiapkannya. Abu Nawas kemudian mengukur tanduk kambing itu dengan jengkal sang bayi. Ia menunjukkan jengkal sang bayi yang ternyata panjangnya sama dengan tanduk kambing itu. Sekarang saudagar itu bisa melaksanakan nazarnya. Kambing dengan tanduk sejengkal mungkin ditemukan berkat kecerdikan Abu Nawas. Saudagar itu sangat senang. Ia memberi hadiah sekantung uang emas untuk Abu Nawas. Hikmah cerita: berhati-hatilah ketika bernazar, karena nazar adalah janji terhadap Tuhan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan cerita tentang Abu Nawas yang lucu, yang kali ini berjudul Taruhan yang Mendebarkan. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berkumpul bersama kawan-kawannya di sebuah kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas mengajukan sebuah tantangan untuknya. Mereka menantangnya untuk membongkongi raja. Dan raja harus tertawa saat Abu Nawas melakukannya. Mereka yakin Abu Nawas tidak akan berani melakukannya. Mereka bertaruh akan memberinya 100 keping uang emas jika ia berani melakukan tantangan itu. Tentu saja selama ini tidak ada yang berani melakukannya. Perbuatan seperti itu berarti penghinaan kepada raja. Pelakunya pasti akan dihukum berat.
Tidak mungkin raja akan tertawa jika ada orang yang membokonginya. Yang mungkin terjadi, justru raja menjadi murka. Namun, Abu Nawas menyanggupi tantangan itu. Abu Nawas sibuk memikirkan cara untuk memenangkan taruhan. Ia merasa hari-hari berlalu sangat cepat. Harus segera menemukan jalan keluar agar tak mendapat malu. Kawan-kawan Abu Nawas tak sabar menunggu pelaksanaan taruhan yang amat mendebarkan itu. Raja akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai, istana, dan orang-orang dekat raja diundang. Raja juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Abu Nawas juga mendapat undangan acara itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Halaman istana ditutup dengan karpet. Karpet itu sengaja disediakan bagi para tamu. Raja menginginkan perjamuan nanti sangat meriah. Jamuan kenegaraan berlangsung pada hari yang sudah ditentukan. Semua tamu undangan sudah datang. Namun, Abu Nawas tidak tampak di antara para tamu yang hadir. Kawan-kawan Abu Nawas kecewa. Mereka pikir Abu Nawas tidak akan datang. Namun, ternyata mereka keliru. Abu Nawas ternyata datang terlambat. Saat itu karpet di halaman istana sudah penuh. Abu Nawas langsung duduk di tempat yang paling belakang. Raja heran melihat Abu Nawas. Ia duduk di bagian paling belakang di tempat yang tidak ada karpetnya. Raja menanyakan, mengapa Abu Nawas tidak duduk di atas karpet? Abu Nawas mengatakan bahwa ia sudah merasa senang di tempatnya. Raja lalu meminta Abu Nawas untuk maju dan duduk di atas karpet. Raja tak ingin pakaian Abu Nawas menjadi kotor karena duduk di atas tanah. Abu Nawas mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah duduk di atas karpet. Raja menjadi bingung mendengar jawaban Abu Nawas. Raja melihat Abu Nawas duduk di atas tanah. Letak duduknya pun agak jauh dari karpet yang sudah disediakan. Raja pun menanyakan maksud perkataan Abu Nawas itu. Abu Nawas mengatakan bahwa ia membawa karpet miliknya sendiri. Abu Nawas sengaja menyiapkannya dari rumah. Bahkan sekarang Abu Nawas selalu membawa karpet kemanapun ia pergi. Kata-kata Abu Nawas tetap saja membuat Raja bingung. Raja tidak melihat karpet yang dimaksud Abu Nawas. Abu Nawas selalu maju ke depan. Ia akan menunjukkan karpetnya kepada Raja. Setelah cukup dekat dengan Raja, Abu Nawas berdiri menungging. Ia menunjukkan potongan karpet yang dijahit di bagian belakang celananya. Abu Nawas kini tampak sedang membokongi Raja. Raja tertawa melihat ada sepotong karpet menempel di celana Abu Nawas. Para tamu yang melihat kejadian itu pun ikut tertawa. Kawan-kawan Abu Nawas juga menyaksikan kejadian itu. Mereka merasa geli bercampur kagum. Mereka tak menyangka Abu Nawas akan menemukan cara untuk memenangkan taruhan itu. Mereka pun merelakan 100 keping uang emas untuk diserahkan kepada Abu Nawas. Hikmah cerita. Terkadang dalam menyelesaikan suatu masalah dibutuhkan cara yang berbeda. Dua saudara kembar yang aneh. Pada suatu hari, Abu Nawas dan kawan-kawannya mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercakap-cakap. Mereka bersenda gurau di sepanjang perjalanan. Perjalanan yang jauh pun tidak terasa melelahkan. Mereka telah menempuh hampir setengah perjalanan. Sekarang mereka sampai di sebuah pertigaan jalan. Tempat itu jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena merasa ragu-ragu. Salah satu jalan menuju ke hutan wisata. Jalan yang satu lagi menuju ke hutan yang dihuni binatang buas.
Jika mereka salah arah, bisa saja mereka memilih jalan yang menuju hutan liar. Mereka lalu berunding untuk memilih jalan yang akan mereka lalui. Abu Nawas menyarankan untuk kembali saja dan tidak perlu melanjutkan perjalanan. Jika mereka melanjutkan perjalanan, bisa membahayakan jiwa mereka. Jika salah pilih jalan, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Abu Nawas mengusulkan untuk beristirahat dulu di tempat itu. Mereka makan bekal dan mereka bawa dari rumah. Sambil beristirahat, mereka memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tiba-tiba, salah seorang kawan Abu Nawas teringat sesuatu. Ia mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal tidak jauh dari tempat itu. Mereka adalah saudara kembar. Wajah dan rupa mereka begitu mirip. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya. Hanya saja, keduanya memiliki sifat yang sangat bertentangan. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan saudara kembarnya selalu berkata bohong. Mereka punya kebiasaan yang aneh. Mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. 2 bersaudara itu tahu jalan mana yang menuju ke hutan wisata. Setelah beristirahat, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah 2 saudara kembar. Mereka sampai di sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu. Rumah itu sangat sederhana. Kawan Abu Nawas mengetuk pintu rumah itu. Tidak berapa lama, pintu itu pun terbuka. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang saudara kembar itu. Kawan Abu Nawas menceritakan maksud kedatangan mereka pada orang itu. Orang itu mengatakan bahwa ia sedang sibuk. Ia tidak punya banyak waktu. Jadi, ia hanya bersedia menjawab satu pertanyaan saja. Abu Nawas selalu menghampiri orang itu dan mengajukan sebuah pertanyaan. Abu Nawas bertanya dengan berbisik. Orang itu pun menjawab dengan cara berbisik pada Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas tak dapat mendengar pembicaraan mereka. Setelah orang itu menjawab pertanyaannya, Abu Nawas mengucapkan terima kasih. Ia pun segera mohon diri. Abu Nawas menyarankan untuk memilih jalan yang ke arahnya ke kanan. Abu Nawas hanya saling berpandang. Mereka heran karena Abu Nawas hanya bertemu dengan salah satu dari saudara kembar itu. Mereka tidak tahu orang itu yang selalu berkata jujur atau selalu berkata bohong. Dan pertanyaan yang diajukan pun hanya satu. Salah satu kawan Abu Nawas bertanya kepadanya, bagaimana caranya ia memutuskan harus memilih jalan ke sebelah kanan? Abu Nawas segera menjelaskan kepada kawannya. Orang yang ditanya tadi menunjukkan jalan ke sebelah kiri. Berarti jalan yang benar adalah yang ke kanan. Kawan-kawan Abu Nawas masih belum mengerti. Mereka tetap bingung dengan penjelasan Abu Nawas itu. Mereka minta penjelasan yang lebih mudah dipahami. Abu Nawas pun berusaha menjelaskan lagi pada kawan-kawannya. Pertanyaan Abu Nawas tadi adalah, apakah jawaban yang akan dikatakan saudaramu jika aku menanyakan jalan ke hutan wisata? Orang itu menjawab, kiri. Jika selalu berkata benar bahwa saudaranya akan menjawab kiri, maka jalan yang benar adalah ke kanan. Karena saudaranya itu selalu berkata bohong, dan jika ia selalu berkata bohong dan menjawab kiri, sebenarnya ia tahu saudaranya akan menjawab kanan. Karena saudaranya itu selalu berkata jujur, berarti jalan ke hutan wisata adalah ke arah kanan. Hikmah cerita. Jika kita selalu berkata jujur, niscaya semua orang mempercayai kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.